sahabat satwa, Salam Lestari. Balik lagi bersama aku di podcast Bahas Sato. Dan hari ini aku ditemenin sama salah seorang kiper dari Satoland, ada Kak Sony. Hai. Dan hari ini kita akan membahas untuk episode yang ketiga mengenai iguana. Sebelumnya, di sini aku dan Kak Sony bukan ahli, kita di sini hanya kiper. Jadi apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi bersama karena kita masih dalam proses belajar. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel di bawah ini untuk episode-episode yang selanjutnya. Dan langsung saja kita mulai untuk episode yang ketiga. Oke, buat iguana sendiri bisa dijelasin Kak, makanan iguana itu seperti apa? Boleh. Jadi untuk iguana sendiri, di iguana itu adalah hewan herbivora ya kayak atau hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Makanan utamanya itu berupa sayuran dan buah-buahan. Biasanya kalau di sini kita kasihnya sayuran itu berupa caisim, kemudian kangkung, toge. Untuk buah-buahannya biasanya dikasihnya pisang sama pepaya. Oke, dan buat iguana ini Kak, ini asalnya dari Indonesia apa dari luar? Untuk asalnya dia dari benua Amerika ya. Untuk persebarannya dimulai dari El Salvador, Kolombia sampai ke Peru. Oke, berarti Nah, ini untuk hewan luar ya? Ya, untuk yang ini kebetulan dari El Salvador. Dua-duanya? Ya. Oke, dan buat habitatnya nih, biasanya iguana ditemukan di mana aja Kak? Untuk habitatnya atau tempat tinggalnya biasanya dia itu arboreal atau hidup di atas pepohon-pohonan kayak gitu. Oke, arboreal itu artinya? Hewan yang hidup di atas pohon biasanya. Oke, buat cara perawatan sendiri nih Kak, di sini nih iguana ini makannya biasanya berapa kali sehari? Untuk makanannya biasanya sehari 1 kali. Untuk biasanya perawatannya di sini tuh, jadi pagi tuh direndam dulu, habis direndam dijemur, habis dijemur biasanya kita kasih makan kayak gitu. Nah, kenapa kita perlu jemur? Karena iguana sendiri kan dia hewan berdarah dingin ya. Jadi iguana itu butuh cahaya matahari untuk membantu metabolisme di pencernaannya kayak gitu. Oke, itu buat kandangnya sendiri pembersihannya setiap hari atau gimana Kak? Pembersihannya setiap hari. Oke, buat mandinya tadi berarti setiap hari juga? Mandinya setiap hari ya, setiap pagi kita rendam dulu kayak gitu, habis itu dijemur seperti itu. Oke, dan buat kita ini kan punya 2 ekor di sini Kak. Ini kan beda warna, ini beda spesies atau gimana? Untuk spesiesnya sama, kebetulan untuk varian warnanya aja yang beda. Karena di iguana juga ada beberapa varian warna juga, ada yang hijau, ada yang red kayak gini, sama banyak sih variannya, ada yang blue, ada yang albinonya juga kayak gitu. Terus ini jantan apa betina Kak, dua-duanya? Untuk yang ini kebetulan jantan semua. Oh, yang Jantan semua. Iya, jantan. Ya. Terus buat usianya sendiri Kak, dari dua-duanya? Usianya untuk yang atas ini, yang merah? gede, yang merah ini, itu kisaran di umur 2 tahun. 2 tahun. Ya, kalau yang hijau ini baru setahunan. Setahun. Oke, di sininya udah 2 tahun juga Kak? Kalau tadinya kan kebetulan ini hewan pribadi saya dulunya. Oh, oke. Jadi saya rawat itu udah lama juga, udah 2 tahun. Dua-duanya? Iya. Oke. Terus buat iguana sendiri nih Kak, ini punya keunikan gak sih? Keunikannya di iguana itu dia mempunyai mata ketiga. Oke. Atau disebut partial eye. Oh iya, di mana tuh matanya? Di mata ketiganya itu sebelah sini. Nah, walaupun emang nggak bisa melihat benda-benda di sekitarnya, tapi mata ketiganya itu berfungsi sebagai pendeteksi cahaya kayak gitu di lingkungan sekitarnya kayak gitu. Terus ini kan masih suka ada yang kayak ragu gitu, kayak antara belum bisa membedakan antara bunglon dan juga iguana. Bisa dijelasin Kak perbedaannya tuh dari apa tuh? Dari jelas ya berbeda banget. Iya. Dari ukuran juga kalau iguana itu bisa mencapai 1,5 meter atau bahkan lebih. Kalau bunglon itu ukurannya cuma kecil aja kayak gitu, kecil. Okay. Dari makanannya juga beda jauh. Kalau iguana kan makan sayur-sayuran, makan buah-buahan. Kalau kayak bunglon itu kan insektivora atau hewan pemakan serangga kayak gitu. Oke. Berarti dari makanan juga beda ya? Iya. Terus buat ini Kak, di bawah lehernya ini ada apanya sih? Ini dewlap atau jengger. Oke, itu semua iguana ada? Di iguana ada. Fungsinya itu biar dia kayak menakut-nakuti lawannya atau musuhnya, biasanya dikembangkan kayak gini. Biar lawannya itu mengira dia itu kayak besar kayak gitu. Oh, gitu.
Oke, ini di betina sama jantan ada? Di betina sama jantan ada. Nah, untuk kalau di betina biasanya lebih kecil, yang di jantan biasanya lebih gede kayak gini. Oh, oke oke. Terus buat ini kan reptil ya kayak ini berbisa atau beracun nggak? Enggak, kalau yang Oh, ini ini enggak. Berarti ada taringnya, giginya gitu. Giginya ada, giginya kecil-kecil, tapi fungsinya itu bukan buat mengunyah, tapi kayak buat ngunci makanannya kayak gitu. Oh, berarti nggak kayak ular ya, nggak Ya, kayak reptil-reptil ya gitu. Terus buat ini kan bisa interaksi juga nih sama teman-teman di sini bisa. ya. Itu cara melatihnya gimana nih Kak supaya bisa interaksi? Nah, kebetulan karena dari kecil dipelihara, jadi dari kecil udah biasa dipegang-pegang sama manusia. Oh. Jadi si iguana juga udah terbiasa sama manusia dan melihat manusia itu bukan ancaman baginya kayak gitu. Tapi mungkin buat iguana yang belum terlalu kenal sama manusia mungkin masih susah Ya, ya susah adaptasinya. biasanya galak kayak gitu Oh, kalau oke. misalnya jarang dipegang-pegang. Oh, oke oke. Terus iguana sendiri nih Kak, ini apanya nih? Ini fungsinya buat apa sih Kak? Ini spike. Oke. Dibilangnya kalau itunya tuh dibilangnya spike kayak gini. Fungsinya sama kayak yang ini, Kayak jengger. kayak buat nakut-nakutin lawannya, dia seolah-olah dia itu duri, padahal ini bukan kayak Oh, gitu. ini enggak Biar tajam berarti ya? biar lawannya mengiranya itu dia itu duri kayak gitu. Ini Ini enggak tajam ya? enggak tajam, enggak tajam. Oke. Dan buat cakarnya nih Kak, gimana? Ini bahaya nggak cakarnya? Cakarannya enggak, kalau di sini kan kebetulan kita juga rajin ya kayak potong kukunya Oh, kayak gitu, pemeriksaan itu itunya. kira-kira sebulan tiap bulan apa gimana? Ya, enggak, kalau waktunya enggak ditentuin juga, sekiranya udah Udah panjang kita panjang? potongin kayak gitu. Oke. Karena kan emang pada dasarnya iguana itu arboreal ya, Iya. yang fungsinya itu untuk memanjat di pohon kayak gitu, Oh, makanya taringnya juga panjang-panjang kayak gitu. oke. Terus buat iguana yang kita punya nih, ini ukurannya bisa besar lagi? Apa udah Bisa, maksimal? masih Oh, bisa masih besar bisa. lagi. Ini masih bisa panjang tumbuh besar lagi lah. Oke. Terus tadi kan kata Kak Sony itu dia itu baru usianya baru 2 tahun yang ini. Ya, Nah, buat usia hidupnya sendiri nih Kak, ini berapa tahun? Apa lama juga? kalau di penangkaran itu tercatat bisa sampai 25 tahun lebih. Oke. Sedangkan kalau di alam liarnya? Kalau di alam liar kan masih ada predator lainnya Ah, kayak oke. gitu ya. Kayak gitu, jadi masih kalau di alam liarnya tuh saya sekitaran 10 tahun ke bawah mungkin ya, karena Oh. faktor utamanya sih kan karena predator juga kan. Iya, iya, iya. Ancaman juga ya Kak ya? Ancaman dari predator. Ya, oke. Terus buat iguana sendiri ini ada ganti kulit juga berarti? Ada. Oke. Namanya kalau di reptil itu disebutnya tuh shedding ya. Shading. Dan buat iguana sendiri nih biasanya berapa kali tuh sebulan? Atau tiap bulan pasti ganti kulit? Nggak nentu juga ya. Oh, nggak nentu. Biasanya kalau waktu kecil tuh sering, makin tambah usia atau makin tambah ukurannya kayak gitu biasanya makin jarang juga kayak gitu. Ada faktor yang mengaruhin? Enggak juga sih. Enggak. Oh, oke. Berarti nggak tentu ya buat shadingnya? Enggak tentu. Oke kan ini iguana sendiri nih termasuk hewan peliharaan pribadinya dulunya juga ya Kak ya? Ya. Nah ini ada kesan atau suka dukanya nih Kak selama perawatan iguana ini 2 tahun gimana aja Kak? Untuk suka dukanya karena emang hobi ya. Ya, Jadi sukanya dulu lebih mungkin. banyak sukanya saya itu Oh, ya dibandingkan udah. dukanya ya. Sukanya gimana? Sukanya karena emang hobi ya, bisa diajak main-main, Oke. bisa diajak dijadiin teman curhat juga bisa sebenarnya. Terus buat dukanya Buat mungkin? buat dukanya mungkin ya, nah itu sih lebih ke resiko juga ya, paling kayak Hmm. kecakar kayak gitu, Oke. atau kalau dianya lagi gamut atau lagi ada fase birahi juga kan. Kalau untuk Mhm. iguana itu kadang-kadang kalau lagi birahi itu bisa galak juga. Oke. Nah, Oke, dan Kak Sani sendiri ini kan tadi bilang udah 2 tahun juga merawat. Terus ya, juga ini kan hobi juga nih Kak Sani. Itu punya tips atau trik nggak sih buat cara memelihara iguana ini? tipsnya atau ininya sih paling buat teman-teman yang mau pelihara iguana, yang penting sih kalau di iguana itu harus rajin dijemur ya. Oke. Karena kan balik lagi ke yang tadi, kalau iguana itu hewan berdarah dingin. Mm-mm. Jadi untuk itunya sih paling tipsnya kalau bisa setiap hari direndam sama dijemur. Kalau nggak bisa ya minimal seminggu sekali itu direndam dan dijemur itu wajib. Nah kalau kita sibuk banget itu paling di kandangnya sediain lampu UPA UPB buat pengganti sinar mataharinya kayak gitu. Oke. Itu lampunya harus nyala tiap hari apa gimana? Ya minimal 12 jam lah. 12 12 jam. jam jadi gitu Oke. untuk pengganti sinar matahari. Oke. Dan buat teman-teman ternyata iguana ini
menurut IUCN atau International Union for Conservation of Nature, iguana dikategorikan sebagai less concern atau resiko rendah mengalami kepunahan pada 8 Maret 2018. Sedangkan menurut CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, iguana dikategorikan sebagai Appendix 2 atau daftar spesies yang tidak terancam punah, namun apabila terus-terusan berlanjut perdagangan tanpa ada pengaturan, maka berpotensi untuk terancam punah. Dan setelah itu, kita juga harus bisa berarti buat melestarikan nih, meskipun dia tidak termasuk hewan yang mengalami kepunahan, tapi kita harus tetap ya kayak buat menjaga kelestariannya dengan cara in situ dan juga secara ex situ. Secara in situ, karena populasi dari beberapa spesies iguana yang lain itu sudah ada yang terancam punah dikarenakan karena perusakan hutan dan hibridasi serta kebakaran hutan yang terjadi, maka dari itu kita harus bisa melestarikannya secara ex situ, yaitu dengan membawa keluar iguana ini dari habitat aslinya dan membawanya ke penangkaran agar bisa terawat atau mungkin terkontrol oleh kiper-kiper atau mungkin ahli-ahli yang sudah terbiasa dengan iguana sendiri. Oke, mungkin cukup sekian buat podcast kita tentang iguana kali ini. Saya dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas semua kesalahan. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel kita di bawah ini untuk episode yang selanjutnya. Saya Kak Rika. Dan saya Kak Sony. Salam lestari. Satolen, tempat asyik untuk kita. Kenapa dari semua jenis burung parabengkok kenapa patah?